Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan lanjut ke bab 7 karena minggu yang lalu kita sudah melakukan ulangan harian untuk bab 6. Nah, ini bab 7 adalah bab terakhir untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelumnya silahkan untuk persiapkan terlebih dahulu buku catatan dan juga buku paketnya agar memudahkan kalian belajar. Nah, di sini yaitu bab 7 nilai-nilai dalam buku-buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan satu buku drama, itu yang fiksinya ya. Nah, dari kade tersebut, setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu menilai isi dua buku fiksi, yaitu kumpulan cerpen atau kumpulan puisi, dan satu buku pengayaan, yaitu non-fiksi yang dibaca. Kemudian kita diharapkan dapat menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik, baik secara lisan maupun tulis. Jadi kita akan belajar bagaimana menilai buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Kemudian bagaimana menyusun laporan hasil diskusi buku. Nah, kalian pasti pernah ya, atau sering mungkin mendengar ungkapan ini, yaitu buku adalah jendela dunia. Tentu saja ungkapan tersebut bukan hanya semata-mata sebuah ungkapan saja, tetapi membaca buku membuka banyak pengetahuan kita akan banyak hal. Selain sebagai sumber pengetahuan, buku juga dapat menjadi sebuah hiburan. Jadi kita akan belajar bagaimana sih buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, kita akan mulai pada bagian A, yaitu menilai isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, kita harus tahu dulu ya pengertian dari buku fiksi itu apa, buku non-fiksi itu apa. Jadi, buku fiksi itu yaitu sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku merupakan hasil imajinasi, hayalan, atau rekaan, yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Sedangkan untuk buku non-fiksi yaitu sebuah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung sebuah fakta. Jadi, untuk fiksi sendiri dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya, sedangkan untuk buku non-fiksi dibuat berdasarkan hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh buku fiksi itu buku cerpen, novel, atau teks drama. Kemudian untuk non-fiksi sendiri seperti biografi, motivasi, atau buku pengayaan, yaitu buku yang kita pegang untuk belajar ya, atau buku paket. Nah, ada proses penilaian buku fiksi. Di sini ada beberapa proses ya, yaitu kita harus tahu atau melihat 3 aspek dari buku fiksi tersebut, yaitu dilihat dari isi, bahasa, dan ilustrasinya. Ketika kita melihat 3 aspek ini, kita akan bisa menyimpulkan kelebihan dan juga kelemahan dari buku fiksi tersebut. Nanti hasil akhirnya adalah gambaran keseluruhan refleksi atau simpulan dari penilaian kita terhadap buku fiksi tersebut. Jadi kita lihat dari 3 aspek, yaitu isi, bahasa, dan ilustrasinya. Kemudian akan menjadi kelebihan dan kelemahannya, dan yang terakhir kesimpulannya. Di sini ada contoh penilaian buku fiksi. Buku puisi. Kalian bisa membuka buku halaman 234 ya. Nah, di sana kan ada contoh penilaian terhadap buku puisi. Kalian bisa mempause dulu terlebih dahulu video ini, kemudian membaca cuplikan tersebut ya. Nah, setelah kalian membaca cuplikan dari penilaian buku puisi ini, kalian bisa melihat
beberapa kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut yang disampaikan oleh penulis penilaian tersebut. Yang dinilai dari buku tersebut yaitu buku Doa untuk Anak Cucu dari W.S. Rendra. Tentu saja mungkin kalian pernah ya mendengar nama W.S. Rendra. W.S. Rendra ini adalah seorang penyair yang cukup tersohor di Indonesia karena karya-karyanya yang memang bagus dan juga banyak. Nah, ini ada contoh penilaian buku puisi untuk kelebihannya dari buku Doa untuk Anak Cucu. Yang pertama, konten puisinya yang mengangkat tema sosial juga kritik keadaan sosial masyarakat Indonesia mampu memberikan efek bahkan sugesti untuk pembacanya. Kemudian, Rendra tidak hanya memikirkan metafora kata sebagai keindahan puisi dalam puisi-puisinya, tetapi ia juga bertindak sebagai pejuang kemanusiaan dengan senjata kata-kata. Jadi puisinya syarat akan keadaan atau peristiwa sosial yang terjadi. Kemudian, diksi yang digunakan Rendra cenderung polos, denotatif, mengingat pembaca puisinya dari berbagai kalangan. Apresiasi dan pemahamannya juga beragam. Puisi Rendra mudah dipahami siapapun. Terakhir ada Rendra kerap menggunakan citraan dalam setiap puisinya, dan itu membuat pembacanya berimajinasi setelah membacanya. Pembaca seolah-olah merasa berada dalam puisi tersebut. Ini adalah kelebihan dari buku Doa untuk Anak Cucu yang dikemukakan oleh penulisnya. Kemudian ada contoh untuk pengemukaan kelemahannya, yaitu ada kata-kata dari bahasa Sanskerta yang tidak dipahami. Ia juga menuliskan nama-nama leluhur, dewa, dan kata-kata yang masih asing, sehingga saya perlu menelusuri makna-makna tersebut pada sebuah kamus. Bahkan berkali-kali saya membuka internet untuk mencari makna-makna dari bahasa Sanskerta tersebut. Jadi ini untuk kelemahan dari buku Doa untuk Anak Cucu dari penulis penilaian tersebut ya. Jadi ini untuk contoh dari bagaimana penilaian buku puisi. Selanjutnya ada aspek dalam menilai buku non-fiksi. Tadi kan salah satunya buku puisi itu adalah buku fiksi ya. Ini untuk bagian menilai buku non-fiksinya. Ada aspek-aspek penilaian buku non-fiksi. Yang pertama, kita bisa melihat dari isi atau fungsi dari buku tersebut. Apakah fungsinya sebagai apa? Misal, kalau misalnya buku non-fiksi motivasi, berarti itu fungsinya adalah untuk memotivasi pembacanya. Kemudian kita bisa melihat juga aspek kelengkapan atau struktur penyajiannya bagaimana dalam buku tersebut. Kemudian penggunaan bahasa dari buku tersebut seperti apa. Dan selanjutnya yaitu tata letak atau teknik penyajiannya. Jadi penilaian-penilaian yang dimaksud berkaitan dengan aspek-aspek penting di dalam sebuah buku non-fiksi. Aspek yang dimaksud yang sudah tadi dijelaskan, ada 4 itu. Nah, sehingga ketika kita ingin menilai buku non-fiksi, kita bisa melihat keempat aspek tersebut. Ini ada contoh ya untuk penilaian buku non-fiksi. Silahkan kalian buka buku halaman 239. Pada buku tersebut ada contoh penilaian buku non-fiksi. Nah, ini adalah penyajian kelebihan dan kelemahannya oleh penulis ya. Yang pertama, kelebihannya itu buku ini tergolong buku pelajaran yang materinya disajikan dengan bahasa yang lugas dan ilustrasi yang menarik. Kemudian buku ini berbalur ungkapan santun dengan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan kelemahan dari buku yang dinilai tersebut yaitu gambar yang disajikan pada buku ini tidak berwarna sehingga bisa saja dapat menimbulkan kurangnya minat para siswa dalam mengkaji buku tersebut. Kemudian yang lain yaitu kualitas kertas buku yang digunakan juga kurang sehingga mudah cacat atau rusak. Ini contoh untuk penilaian buku non-fiksi. Jadi kalian bisa terlebih dahulu ya membaca teks atau cuplikan dari penilaian buku non-fiksi tersebut.
Nah, ada yang ditanyakan untuk bagian A, jika ada silakan catat terlebih dahulu, kemudian tanyakan langsung pada Ustazah ya. Kita masuk ke bagian B, yaitu menyusun laporan hasil diskusi buku. Ada alur pelaksanaan diskusi bedah buku secara umum. Ini ada alurnya ya, tapi secara umum yaitu penulis atau pengarang menerangkan isi bukunya. Jadi diskusi buku bedah buku biasanya ada moderatornya, kemudian ada penulis buku tersebut. Nah, kemudian penulis atau pengarangnya akan menerangkan isi bukunya itu seperti apa. Kemudian akan ada tanggapan ahli. Selanjutnya tanya jawab dengan proses diskusi, dan yang terakhir moderator merumuskan simpulan diskusi. Jadi biasanya bedah buku ini akan ada tanya jawab ya, bagaimana tentang buku yang didiskusikan tersebut. Nanti terakhir moderator akan merumuskan simpulan diskusinya. Nah, ada format laporan bedah buku. Ini ada 3 ya formatnya. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang pelaksanaan diskusi, kemudian tujuan diskusi, dan langkah-langkah persiapan. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan, tempat dan waktu, peserta, proses jalannya diskusi, dan juga rumusan hasil diskusi. Yang terakhir ada penutup, yaitu simpulan atau saran-saran atau lampiran. Nah, jadi ulasan atau penilaian terhadap kualitas buku ini tidak hanya bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan, tetapi ulasan buku sering dilakukan melalui forum diskusi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, kegiatan itu lazim dinamakan dengan diskusi bedah buku. Dalam kesempatan itu akan terlontar komentar, tanggapan, atau penilaian dari berbagai pihak mengenai kualitas buku tersebut. Jadi selain dengan sebuah tulisan, bisa juga dengan bedah buku untuk melihat atau menilai suatu buku tersebut. Jadi ini untuk format laporan ketika kita membuat sebuah bedah buku. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya dan dapat dipahami. Nah, jika ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya langsung pada Ustazah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.